Kasih hangat saat istirahat episode 15. Tema Safe Word bikin ruang perawatan jiwa lebih aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejiwa. Selamat datang di program Rehat Podcast Ruang Edukasi Hangat saat istirahat bersama saya Arimbi Nurwianti Putri, perawat sekaligus host pada siang hari ini. Sahabat sejiwa, pernah nggak sih membayangkan bagaimana cara membuat ruang perawatan kesehatan jiwa menjadi tempat yang aman, suportif, dan terapeutik? Nah, ada satu pendekatan yang bisa mewujudkannya. Namanya Safe Words. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang Safe Words. Sebuah pendekatan inovatif untuk menciptakan lingkungan perawatan yang lebih aman, mendukung dan penuh empati, khususnya di rumah sakit jiwa. Jadi, tetap bersama kami karena perbincangan ini akan membuka wawasan baru. Bagaimana merawat dengan hati, aman, dan penuh empati di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Telah hadir di tengah kita ada Ibu Ici Sucanti selaku Ketua Tim dan teman-teman tim pendukung Safe di bidang keperawatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Bu Ici, sudah berapa lama sih bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini? Coba deh kenalan dulu gitu. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang Safe, kenalan dulu. Boleh ya. Tadi pertanyaannya sudah berapa lama? Saya memulai karir di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu dari 2009 ya sampai dengan hari ini ya. 2009 sekarang 2025, berarti 16 tahun ya Bu Ici ya? Ya, kurang lebih segitu. 16 tahun. Udah remaja ya Bu Ici ya? Remaja saya. Lagi mejeh-mejeh nak. Nah, selama 16 tahun nih bekerja di Rumah Sakit Jiwa, ada nggak sih pengalaman lucu atau yang unik gitu ya waktu Bu Ici awal-awal kerja? Mungkin gitu ada rasa takut atau apa atau ada pengalaman unik lainnya? Ya, pasti ada ya, pasti banget ya. Memang sedikit cerita ketika 2009 saya masuk di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai perawat ya, bukan sebagai. Ini pasien awalnya memang saya takut. Jujur aja takut. Kebetulan pada saat itu saya langsung masuk di ruangan intensif ya, ruangan akut di mana pasiennya tuh yang memang sedang gaduh gelisah, perasaan takut itu langsung datang ke saya gitu ya. Aduh ini gimana ya, saya harus berbuat apa nih gitu. Lucunya banyak juga pengalaman lucu, tapi meskipun demikian ya ini menjadikan saya sebuah pengalaman gitu ya. Kalau dengan pasien itu memang ada hal-hal yang memang kita juga sebetulnya kita mengalami gitu. Jadi dari situlah saya mulai, oh iya ya, tantangan juga nih, asik juga nih kerja di rumah sakit jiwa. Nah, Bu Ici, menurut Bu Ici gitu ya, 16 tahun dulu pada saat pertama kali bekerja itu, ada nggak sih kepikiran bakal bekerja di rumah sakit jiwa? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada, qadarullah ya, jadi takdir bahwasanya memang saya ditakdirkan untuk bekerja di sini untuk bisa mungkin berkontribusi kepada pasien, apa ya istilahnya itu bisa diberikan kepada pasien. Nah, setelah kecemplung nih Bu Ici, kan gitu kan, tidak ada di bayangannya Bu Ici untuk bekerja di rumah sakit jiwa gitu ya. Setelah kecemplung di rumah sakit jiwa, gimana sih suasana sehari-hari di rumah sakit jiwa menurut Bu Ici yang bisa Bu Ici bagikan kepada para penggemar di luar sana? Oke, suasananya sangat menyenangkan ya. Jadi kebetulan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu kan lokasinya yang memang sangat strategis ya untuk kita bisa memulihkan pikiran kita karena kebetulan kita juga tinggalnya tuh di perkotaan melewati dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, terus ke atas itu kan bikin stres juga. Tiba di tempat
rumah sakit jiwa, nyes itu ya, adem. Jadi pokoknya saya sangat bersyukur deh bekerja di sini. Jadi tidak seburuk yang seperti ada di film-film ya Bu Iji ya. Kan kalau kita lihat gitu ya di film-film kadang menampilkan sisi rumah sakit jiwa itu yang mungkin menyeramkan, menegangkan gitu ya. Enggak tuh ya, kayaknya perlu belajar dari kita tuh ya, sadarannya barangkali ya Bu Arimbi. Jadi iya, tempat kita tuh sangat bagus lah untuk kita bisa healing barangkali ya. Luar biasa ya Bu Iji ya, ternyata sudah 16 tahun malang melintang ada di rumah sakit jiwa dan akhirnya menemukan passionnya gitu, bahwa di rumah sakit jiwa itu menyenangkan dan beliau akhirnya istilahnya terbuka ingin memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk para pasien-pasien jiwa, dan beliau juga di sini sebagai ketua tim untuk proses pelaksanaan Chefword ini di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, kita masuk nih ke topik utama tentang Chefword gitu ya, biar nanti para penggemar, para penonton di Instagram, di TikTok, di YouTube dan sebagainya bisa mengenal apa sih itu Chefword yang telah diterapkan di ruang perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, Bu Ici, sebenarnya safe word itu apa sih? Dari tadi ngomong safe word gitu ya. Kan safe itu apa tuh? Safe itu aman, words itu kan bangsal atau ruangan gitu ya. Nah, kenapa ada gabungan kata safe word itu? Menurut Bu Ici itu safe word itu apa sih? Gitu. Oke, menurut saya ya, awalnya jujur aja nih ya, teman-teman semua, saya juga bingung apa tuh safe word gitu ya. Ya, yang pada akhirnya kita coba searching-searching, kita coba belajar juga. Safe word itu sebetulnya adalah model pendekatan dari menciptakan ruangan perawatan yang aman dan nyaman. Bukan buat pasien saja, tapi untuk staf kesehatan dalam hal ini ya. Jadi atas semua staf yang ada di lingkungan rumah sakit bisa dilakukan. Oh, jadi intinya safe word itu adalah kita menciptakan ruang perawatan itu yang aman, nyaman, tidak hanya untuk pasiennya, tapi untuk perawat sendiri pada saat melakukan tindakan, gitu ya, pada saat memberikan asuhan itu juga harus timbul rasa aman dan nyaman tersebut. Nah, Bu Ici, sebelum jauh melangkah gitu ya, saya ingin tahu nih, ini ada teman-teman di samping Bu Ici dan di belakang Bu Ici gitu ya, dari tadi senyum-senyum saja. Bolehkah dikenalkan siapa saja yang ada di sini, biar yang di luar sana juga tahu ternyata support itu banyak nih pendukungnya gitu. Iya ya, tentunya karena memang ini hal yang baru, jadi saya juga tentunya tidak bisa sendiri ya Bu Arimbi ya. Saya ada beberapa tim pendukung dari teman-teman perawat tentunya. Mungkin langsung saja ya mengenalkan diri, mangga. Langsung mungkin nama barangkali di ruangan mana gitu ya. Boleh, iya silakan, yang di samping kiri Bu Ici nih. Saya Heni Damayanti dari ruang kakak tua. Ruang kakak tua itu ruang apa ya tadi ya? Ruang akut dan ruang pemulihan. Kebetulan ruang kakak tua itu ruangan yang campuran. Jadi ada pasien akut dan ada pasien yang pemulihannya. Oke, selanjutnya siapa nih? Ya, perkenalkan saya Mona Anggraini. Saya dari ruang camar kiri. Camar kiri adalah ruang akut perempuan. Ya, jadi ruang camar ya, khusus ruang akut perempuan. Ya. Oke, ini di bagian belakang, nih paling belakang saya nih, paling belakang saya nih. Siapa ya? Perkenalkan, nama saya Devi Sri Nurtiana, bisa dipanggil Devi. Saya juga sama kayak Ibu Mona juga di ruangan akut perempuan. Oke, sama ya Teh Devi di ruang akut perempuan di camar ya. Selanjutnya sebelahnya nih. Perkenalkan, nama saya Ajita Ajudin, saya biasa dipanggil Aji, saya dari ruang murai. Iya, Aji di ruang murai kelas 1 dan VIP ya? Iya, betul. Ruang pemulihan kelas 1 dan VIP. Selanjutnya sampingnya. Ya, izin perkenalkan diri, saya Ginanjar Agung Prasetyo. Saya berdinas di ruang kasuari atau sering orang bilang ruang kempo atau dengan gangguan metal organik. Oke, Mas Ginanjar ya ada di ruang kasuari, di mana itu adalah ruang perawatan jiwa untuk pasien-pasien dengan masalah fisik juga. Kemudian di sampingnya paling ujung. Oke, perkenalkan saya Indri Fitri Alistendi, bisa dipanggil Indri. Saya dari ruang merak.
ruang pemulihan kelas 3 laki-laki. Oke, intinya dari ruang merak, di mana ruang merak itu adalah ruang pemulihan untuk laki-laki kelas 3. Oke, Bu Ici lagi ya, kita perkenalan Chef Food tadi sudah perkenalan temannya, kita sekarang mulai perkenalan Chef Food untuk lebih dalam lagi gitu ya. Nah, mengapa sih Chef Food ini itu sangat penting untuk diterapkan di dunia keperawatan jiwa? Oke. Tadi ya, bahwa Safe Word itu sebetulnya adalah model bagaimana kita menata ruangan perawatan itu nyaman dan aman. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya tuh ada 10 intervensi yang harus teman-teman ketahui nih. Nah, dari 10 intervensi ini bagaimana kita melakukan kegiatan kepada pasien, kepada bisa juga mungkin diterapkan antara sesama staf itu, sehingga tadi yang tadinya harusnya ada konflik sehingga tidak menyebabkan konflik seperti itu. Nanti 10 intervensinya bisa disepil kali ya. Nah, iya dari kata Chef Food itu saya kira tadi hanya Chef Food saja ada gitu 10 ya. intervensi loh. Iya, ada 10. Nah, apa saja sih 10-nya itu Bu Ici? Clue-nya saja gitu. Oke, clue-nya saja Iya. ya. Oke, biar penasaran gitu Betul. ya. Jadi ada 10 intervensi yang teman-teman tim sosialisasikan kepada perawat saat ini. Yang pertama adalah know each other. Know each other itu bagaimana perawat itu bisa mengenalkan kepada pasiennya ataupun kepada staf lain supaya kita saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah reassuran. Reassuran itu sebetulnya kita tahu bahwasanya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa itu banyak yang meminta pulang ya, gitu ya. Sehingga perlu adanya sebuah jaminan, gitu ya. Meskipun nanti ada beberapa kasus bisa resiko bunuh diri ataupun misalnya pasien dengan jatuh itu bisa dengan tindakan-tindakan penjaminan itu. Kemudian ada juga namanya talk down. Nah, apa itu talk down? Namanya talk down ya, bicara kalem gitu ya, bicara yang bukan lembut ya, istilahnya pasien itu kita ajak ketika pasien sedang gaduh gelisah, kita ajak untuk mau nggak sih menceritakan apa yang menyebabkan dia itu marah gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga intervensi calm down gitu ya. Calm down itu lebih kepada kita mengarahkan pasien itu ataupun misalnya ada yang sedang konflik ya, bukan hanya pasien gitu ya, itu dengan kegiatan gitu. Misalnya nih, kalau saya sedang marah, saya pengen dengerin musik gitu. Nah, itu bisa diterapkan di situ. Kemudian tadi udah berapa ya, Bu? 4 ya. Ada 4 ya? Iya. Ada juga discharge message. Nah, discharge message itu sangat penting banget karena ini adalah kesan-pesan dari dalam hal ini adalah pasien ya, pesan-pesan selama di perawatan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan biasanya teman-teman tuh pada saat pasien mau dipindahin ya, terus pada saat mau pulang ya gitu ya, suka dimintain untuk discharge message-nya itu. Kemudian ada juga apalagi tuh kalau udah clear mutual expectation. Nah, kalau kita bicara mutual artinya kan banyak kan tuh Bu Arimbi secara kelompok gitu ya. Nah, apa yang kita ambil dari kegiatan clear mutual expectation itu adalah harapan, keinginannya seperti apa sih gitu ya terhadap konflik ini. Biasanya kan kalau untuk kasus-kasus yang di ruangan ruangan besar di perawatan yang jumlahnya banyak itu sering terjadi tuh ya, antar pasien tuh suka saling rebut-rebutan makanan barangkali atau apa, itu bisa kita gunakan teknik ini, keinginannya seperti apa supaya tidak berebut misalnya gitu. Itu secara sederhananya. Kemudian ada juga mutual help meeting. Nah, mutual help meeting itu pasien kita ini kan topiknya tuh dari pasien gitu kan. Jadi nanti yuk kita mau diskusi tentang topik apa nih gitu, kita bisa berikan kepada pasien itu. Kemudian soft. Nah, ini nih penting banget karena saya juga belajar untuk bicara lembut tuh ya. Dari saya belajar tentang soft ini. Dan di soft juga yang lebih uniknya lagi itu ada quote of the day. Quote of the day itu penting untuk bagaimana kita bisa dalam sehari-hari kita selalu bahagia, selalu termotivasi gitu ya. Soft sudah apa lagi Bu? Bad news terakhir ya kayaknya ini. Bad news mitigation. Jadi ada beberapa hal yang memang situasi-situasi yang membuat berita buruk untuk pasien ya, seperti misalnya
ada pak temennya yang sedang dibesuk, kemudian dia enggak, itu kan berita buruk juga ya, sehingga dia nanya tuh kapan ini kok saya nggak dibesuk atau gimana. Nah, itu kita bisa gunakan intervensi bad news mitigation. Mungkin itu Bu Ari. Banyak sekali ternyata ya. Dari 10 langkah itu, langkah pertama adalah know each other ya. Ya, Intinya adalah mengenal pasien dulu satu itu sama harus lain. mengenal siapa yang akan merawat dalam ruangan tersebut ya. Sehingga akan terbina hubungan saling percaya dan akan memudahkan pada langkah-langkah selanjutnya. Kalau dilihat dari 10 intervensi itu memang betul-betul penyelesaian masalah berbasis pada pelanggan atau penyelesaian masalah berbasis pada kebutuhan pasien ya, bukan semuanya kita kan seperti itu ya. Kita melihat dari pasien kebutuhannya apa, kemudian perawat memfasilitasinya dengan pendekatan support tersebut ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Kurang lebihnya Oke. seperti itu. Nah, siapa sih pertama kali yang mengenalkan safe word gitu ya? Kalau di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat gitu ya khususnya. Tapi sebelum-sebelumnya nih, mungkin di rumah sakit jiwa yang lain sudah pernah ada ya penerapannya juga, atau mungkin di internasional yang Bu Ici ketahui gitu yang bisa bagi ke para penggemar rumah sakit jiwa. Jadi mulanya gini ya, kalau ceritanya panjang banget sih saya ya. Jadi coba saya buat pendek aja. Jadi saya masih ingat bulan September 2024 itu pimpinan saya yang baru, Ibu Binda, Ibu Kepala Bidang Keperawatan, waktu itu mengajak saya untuk mengembangkan program Safe Word. Saya bilang, apa tuh Bu Safe Word gitu kan ya. Waktu itu coba deh Bu, saya minta waktu deh Bu untuk memikirkan ini gitu, karena memang ini adalah hal yang baru buat saya secara pribadi gitu ya. Akhirnya saya coba tuh searching, saya coba lihat-lihat literatur di artikel-artikel. Memang masih sedikit kok Bu Arimbi gitu ya, jadi memang ini kita betul-betul belajar otodidak bersama teman-teman ini, dan Bu Kabit sendiri waktu itu juga memberikan beberapa regulasi-regulasi yang bisa kita baca gitu. Jadi dari situ tuh kita ternyata Safe tuh awalnya tuh dari UK gitu gitu ya. Bauerner kalau nggak salah ya di tahun 2014 tuh sudah aktif tuh melakukan penelitian. Kemudian saya juga baca lagi ternyata di tahun 2017 itu Kemenkes juga sudah mencanangkan gitu ya. Jadi ini menjadi program daripada Kemenkes, dan untuk di rumah sakit jiwa yang lain itu ya mungkin karena ini dicanangkan oleh Kemenkes sudah mengikutin gitu ya. Di rumah sakit jiwa ya itu ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita dikenalkan oleh Ibu Kepala Bidang. Oke, dan Safe Word ini sudah diakui ya di WHO dalam WHO QR, dan Safe Word itu sudah ada ya Betul, programnya di WHO QR itu ya untuk Safe Word ini. Kemudian selama 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan ya Bu Ici ya, pada saat mulai memperkenalkan Safe Word dan sekarang sudah melangkah melaksanakan Safe Word di beberapa ruangan ini, ada tidak perbedaan suasana dari sebelum ada Safe Word kemudian setelah diterapkan Safe Word tersebut? Oke, saya spill sedikit ya. Iya. Jadi saya sempat waktu itu melakukan evaluasi di salah satu ruangan, dan memang kepala ruangannya juga menyampaikan pada saat itu, alhamdulillah katanya sejak adanya kegiatan Safe Word ini, ketika kita mau ngomong agak tinggi aja gitu ya, Safe Word nah gitu, itu lumayan juga tuh pengalamannya. Meskipun saya tahu umur Safe Word itu masih seumur jagung ya Bu, jadi memang belum terasa mungkin ya, tapi saya yakin gerakannya itu ada. Ternyata Safe Word ini membawa dampak yang positif ya. Perubahannya itu tidak dari segi pasiennya saja, tapi sebagai perawatnya juga sama-sama belajar akhirnya untuk menjadi lebih positif lagi. Tapi saya nggak tahu di pengalaman teman-teman gimana nih, barangkali kita ada yang mau ngungkapin. Biar nggak Bu Ici aja yang cerita, bergeser lah. Saya mau ke Teh Heni nih. Teh Heni dari tadi senyum-senyum, kayaknya udah banyak yang mau disampaikan. Nah, Teh Heni bisa nggak ceritakan nih, bagaimana langkah-langkah Safe Word yang diterapkan di ruangan ya, terutama di ruangan kakak tua dengan modifikasi ruangan intensif dan ruangan pemulihan. Barangkali Teh Heni bisa bercerita nih. Terima kasih. Langkah-langkahnya sih sebelumnya emang apa itu sebenarnya udah dikenalkan ya sama Bu Kabit, tapi belum ke arah aplikasinya. Setelah itu Bu Haji Ici mengajak kita ya
untuk jadi tim Seven, jujur awalnya kaget sih, tapi untuk kita berproses, setelah kita kumpul satu tim, sosialisasi timnya dulu, setelah itu baru kita mengadakan sosialisasi ya ke ruangan, beberapa ruangan. Apa itu Seven dan apa sih tujuannya kita melakukan Seven ini gitu, seperti itu. Nah, dari banyaknya tadi langkah-langkah, ada 10 langkah itu, mana sih yang menurut Teh Heni itu paling berkesan gitu ya? Mungkin yang saling mengenal itu ya, kenal each other. Karena kebetulan ruangan saya itu kan ruangan yang akut ya, akut juga ada, pemulihan juga ada. Kalau akut untuk pengenalan pertamanya kan biar kita terbina trust-nya ya, membina saling percayanya, dan pasien di kami ini kan tidak ada keluarganya, untuk sementara kamilah keluarganya gitu. Jadi dengan saling mengenal, tumbuh rasa percaya, memudahkan kita dalam melakukan intervensi atau langkah-langkah berikutnya. Itu seperti itu Teh Heni. Iya. Oke, pernah nggak sih ketemu situasi yang sulit gitu ya? Menurut Teh Heni, pastinya begini, ini sulit nih. Tapi setelah Teh Heni diskusi dengan tim gitu ya, dan melakukan penerapan Seven ini, bisa diatasi. Ada nggak seperti itu? Coba ceritakan deh. Pasti pernah sih, karena pasien kami kan bukan pasien yang hanya sakit terbaring di tempat tidur ya, pasti ada gangguan emosinya juga, yang pasiennya yang merasa tidak sakit, biasanya minta pulang, bisa yang gedor-gedor juga. Setelah kami berikan intervensi Seven, misalkan dengan soft word ya, kita jangan sampai terpancing emosinya, pasiennya bisa mereda, atau dengan talk down ya, dengan diperjelas bahwa pulang itu ada aturannya karena ini rumah sakit. Gitu. Jadi ada situasi sulit itu bisa diatasi dengan Seven gitu ya, dan kemudian bisa belajar juga kita ya, karena saat pasien ini emosinya tinggi nih, tapi karena ada langkah Seven yang tadi bilangnya soft word gitu ya, dengan kata-kata yang lembut, akhirnya kita belajar mengelola emosi, bahwa kita juga harus menyampaikan dengan kata-kata yang lembut agar pasien itu bisa mengerti gitu ya. Nah, ada nggak sih hal yang paling menantang menurut Teh Heni selama menjalankan Seven ini? Banyak, karena program Seven itu bukan program sekali jalan sih, yang harus terus dilakukan gitu, dan terus bersama follow up juga, dievaluasi juga, harus menilai dulu situasi ruangan ini. Tidak sama kan kita memberikan tentang Seven itu terhadap pasien yang ruang intensif dan ruang pemulihan itu. Beda ya? Iya, pasti berbeda. Ya, ruang intensif dan ruang pemulihan. Kemudian Teh Heni mungkin kan sebagai pionir Seven di ruangan tersebut itu, apakah ada tantangan yang menantang gitu ya pada saat mulai penerapan Seven ini, mengajak teman-teman untuk terlibat dalam pelaksanaan Seven ini? Ada nggak ini? Pasti ada sih, ada yang karena karakter dan kepribadian pasti beda ya, ada yang mau bekerja siap, atau ada yang santai asal selesai juga, itu mungkin tantangannya. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini bisa teratasi. Luar biasa. Jadi ternyata Seven itu perubahan positifnya tidak hanya untuk pasien, tapi kepada tim ya, pada tim pada saat bekerja gitu ya, melakukan penata laksanaan pada pasien-pasien gangguan jiwa itu juga menemukan kata sepakat yang bagaimana cara mengatasinya. Nambahin Boleh nambahin. Jadi kita tuh nyempetin waktu nih ya. Ini teman-teman yang luar biasa nih. Jadi kalau ada kendala-kendala, kita tuh selalu nyempetin waktu, kita diskusi Bu Arimbi. Ini saya punya kendala kayak gini nih, gimana nih? Jadi kita ada ya rapat lah ya sebulan sekali gitu. Jadi untuk istilahnya mengurai kendala-kendala itu. Mungkin itu. Bagus sekali ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman selaku pionir yang ada di ruangan, sama Bu Ici dirapatkan bersama, akhirnya menemukan ide-ide baru ya untuk solusi di masa yang akan datang, atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan pasien yang karakternya sama gitu ya, bisa dilakukan penata laksanaan yang berbeda gitu ya, seperti itu. Oke.
Nah, selanjutnya saya bergeser nih, ini sebelahnya juga sudah ada. Tadi sudah akan diceritakan juga ini tentang chef buat itu udah gak sabar ya. Teh Mona tadi di ruang taman, di ruang intensif perempuan gitu ya. Pasti juga punya pengalaman tersendiri ya. Kalau Teh Heni tadi di ruangan laki-laki dengan karakter emosi yang pasti berbeda dengan ruangan perempuan ya seperti itu. Nah, Teh Mona setelah seperti ini dijalankan gitu ya, apakah perubahan yang paling terasa gitu ya, baik untuk pasiennya maupun untuk perawat di ruangan? Terima kasih. Pasti terlihat sekali perbedaannya ya dengan adanya dengan safe dilaksanakan di ruangan. Jadi pasien itu jadi semakin bisa merasa nyaman, kemudian dia aman juga tercapai gitu. Itu untuk pasiennya ya. Terus kemudian untuk perawatnya, karena situasi kerjanya juga sudah terkendali ya, jadi pasiennya kan sudah merasa aman dan nyaman tuh. Jadi perawatnya juga akan merasa sama, dia akan merasa aman dan nyaman, sehingga tingkat kegaduhan atau tingkat kegelisahan yang biasanya memerlukan namanya fiksasi segera gitu ya, bisa ditunda perlahan-lahan gitu. Mungkin tidak terjadi gitu. Semoga ya itu harapan kedepannya seperti itu. Bagus sekali ya. Dan penerapan simbol ini ada ancaman mungkinnya awalnya dia pasien dengan gaduh gelisah itu kan ancaman juga buat perawat. Kita nggak boleh ngancam. Nah itu kan ancaman buat perawat gitu ya. Nah pasien datang ke rumah sakit jiwa dengan lingkungan yang baru dikenal juga ancaman buat pasien tersebut gitu ya. Akhirnya ancaman itu menjadi suatu tantangan dan datang itu akhirnya membuat perubahan yang positif gitu ya, bagaimana si tantangan itu dirubah menjadi suatu kekuatan yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah bersama-sama gitu ya, kita mana ya. Nah, ada nggak sih cerita pasien ini yang dari pasien ini dia bercerita bahwasannya ibu setelah dilakukan setelah diajarin sama ibu gitu ya, saya jadi merasa punya perubahan positif gitu ya. Mungkin dari versi pasien gitu bercerita seperti itu aja. Ya banyak ya yang mengatakan seperti itu. Saya itu kan ya di perempuan. Ada pasien yang ya awalnya tuh dia gaduh gelisah ya. Apa-apa kalau dia nggak mau tuh selalu menggedor-gedor pintu, teriak-teriak dan lain sebagainya gitu ya. Ya memang itu tantangan juga ya bagi kita. Tapi ya dengan kita lakukan dulu, kan kalau misalnya ada pasien seperti ini nih, apa yang harus saya lakuin dulu ya? Kayaknya cobaan dulu, soft dulu ya. Jadi maksudnya tuh bicara kita, tutur kata kita juga harus lembut, karena kan pasiennya memang sudah emosi ya. Tapi kalau misalnya kita lawan dengan emosi juga ya sama aja kan. Jadi dicobain dulu dengan lembut, memang awalnya mereka tidak akan ya, mereka tetap aja berperilaku seperti itu. Tapi karena kita melakukannya secara konsisten, soft, kemudian kalau misalnya ada ketika operan tuh ya lakukan dengan positive word itu, ya lama-lama pasien juga gitu ya, tuh jadi gimana ya, oh ternyata begini ya. Apalagi pas ketika positive word, kan kita tuh operan ya, mereka tuh dari asalnya bingung. Jadi memang walaupun dia nggak ngerti tapi jadi ada tatapan oh gitu. Jadi dia itu merasa oh saya tuh ternyata dihargai ya sama perawat-perawat di sini. Karena kan kita ngenalin diri ya bahwa apa yang akan kita lakukan, terus persiapan nanti ke depannya seperti apa, nanti minta tolong aja kepada suster. Jadi mereka ya senang gitu. Jadi walaupun mereka tidak mengatakan kata-kata, tapi dari ekspresi wajah ya bisa terlihat gitu, walaupun tidak ditanyakan seperti itu. Salah satunya itu. Jadi dampak positifnya luar biasa ya. Tentunya dengan pelaksanaan atau satu tindakannya itu harus konsisten gitu ya. Tidak hanya pada saat itu gitu ya. Satu pasien itu tidak hanya bisa diajarin software itu satu kali gitu, tapi kontinu terus menerus gitu ya. Selama pasien itu dirawat, akhirnya menimbulkan dampak yang positif, perubahan yang signifikan. Gitu ya. Nah, Mona pernah nggak sih ini ketemu dengan keluarga gitu ya, kemudian menceritakan gitu bahwasanya dengan pendekatan yang sudah dilakukan oleh perawat-perawat rumah sakit jiwa ini tentang seperti ada perubahannya ya. Karena kebetulan saya itu ruang akut ya, jadi bukan jarang lagi memang ketika kalau keluarga datang itu kan biasanya menjenguk ya, kemudian membawa pulang. Nah, kalau di ruang akut itu kan
ada peraturan yang memang belum boleh dikunjungi oleh keluarga, sehingga kami memang belum sampai mendapatkan respon dari keluarga untuk di ruang akut ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di ruang tenang mungkin bisa ya menyampaikan itu. Halaman ini berbeda ke belakang. Karena itu ada di ruangan akut, jadi gelisah gitu ya. Keluarga juga waktu kunjungannya mungkin terbatas karena waktu rawat di ruang gaduh gelisah hanya sekitar 3 atau 5 hari begitu ya. Nah, bagaimana nih AAJ ini yang ada di ruangan VIP nih? Bagaimana dengan penerapan SafeWord tersebut? Apakah ada respon positif dari keluarga? Ya, untuk sebelumnya ya Bu, selama 6 bulan ini kita baru 6 ruangan. Dan ruang murai itu belum tersosialisasikan. Namun rekan-rekan di ruangan, karena sebelumnya sudah ada pembekalan untuk melakukan pelayanan yang prima, jadi sudah hampir mirip-mirip nih dengan SafeWord. Gitu. Jadi walaupun di ruangan murai itu belum dilakukan secara langsung gitu ya, tapi sebenarnya selama ini penata laksanaan teman-teman pada pasien-pasien gangguan jiwa itu sudah ada sih unsur-unsur SafeWord-nya saja, hanya saja belum belum ada judulnya mungkin betul, ya. Itu. Tapi sebenarnya penata laksanaannya pendekatannya sudah dengan SafeWord. Iya, betul. Mungkin dari Teh Indri bisa nih bercerita bagaimana pengalamannya dengan keluarga nih, karena ada di ruang pemulihan ya. Iya, betul Ibu. Kayak terkait dampak terhadap keluarga dari SafeWord itu sendiri, memang kami belum sosialisasikan terhadap keluarga gitu. Di ruang pemulihan juga kan hanya kunjungan dan juga menjemput gitu. Waktu bersama keluarga juga sangat terbatas gitu. Dan untuk dampaknya sendiri mungkin terlihat dari perilaku pasiennya sendiri yang akan pulang. Seperti itu, seperti misalkan pada saat masuk ke IGD, pasiennya misalkan gaduh gelisah dan lain-lain gitu kan. Pada saat diterima pulang, keluarga pasti bertanya, gimana keadaan pasiennya sekarang Teh, misalkan bagaimana keadaan masih ngamuk-ngamuk enggak, misalkan masih ingat ada masalah enggak atau kayak gitu. Nah, kami jelaskan aja kalau misalkan perilaku dari pasien itu sendiri pada saat masuk dan saat dipulangkan itu ada perbedaan. Namun misalkan terkait SafeWord itu sendiri kita belum sosialisasikan itu sendiri. Jadi penting ya untuk memberikan informasi kepada keluarga ya pada saat keluarga pertama kali datang ke ruang intensif atau ruang akut, kemudian pada saat keluarga berkunjung ke ruang pemulihan, kita bisa memberikan informasi bahwasannya penata laksanaan pasien itu tidak hanya dengan tindakan ini, tapi juga ada tindakan atau ada kegiatan namanya SafeWord yang isinya adalah begini-begini, agar keluarga mungkin bisa mengenal ya apa itu SafeWord, kemudian nanti bisa ada disepil gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga dengan pendekatan SafeWord tersebut, sehingga menjadi bekal keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa di rumah. Mungkin seperti itu Bu Ici. Bisa Bu Ici ya. Kita coba insya Allah. Nah itu kenapa enggak next ya untuk ininya dikembangkan ke arah situ gitu ya Bu Ici ya. Betul. Jadi memang sedikit ya Bu. Jadi jadi memang kita itu tadi uji coba. Nah tentunya dari uji coba itu banyak sekali temuan-temuan ya. Dan kalaupun tadi saya sempat ada membaca, ini kan dari luar negeri tuh, gimana nih kalau diterapkan di Indonesia, katanya kita langsung aja ya. Sangat bisa, karena kita juga berusaha untuk melakukan pendekatan ini dengan sesuai dengan budaya kita. Nah, ini nih pengembangannya nanti ke sana Bu Arimbi. Jadi kita tuh tim itu lagi mencoba nih kayaknya yang tepatnya kan gimana yang sesuai dengan budaya Indonesia, apalagi orang Sunda misalnya ya di Jawa Barat ini gitu kan. Barangkali mungkin dari penamaannya, barangkali nanti yang ini mah nanti dia buat ke depan, pengembangan ke depan. Wah, jadi timnya nanti mendunia nih ya, harapannya seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bergeser nih ke belakang nih, biar nggak jadi penonton gitu. Kayaknya nanti nontonin yang di depan aja gitu ya. Saya mau ke Kang Aji nih, kalau ada teman-teman di rumah sakit ini yang ingin belajar atau ingin mengetahui tentang SafeWord dan bagaimana cara memulainya gitu, ada nggak sih tips praktisnya gitu? Mungkin seperti yang kita lakukan ya Bu, yang pertama-tama kita memahami dulu apa sih SafeWord itu, 10 intervensinya. Karena kan sekarang sumber-sumber bisa banyak diakses ya. Salah satunya ada
website juga dari luar negeri langsung, itu www.safeword.net. Nah, di situ ada contoh-contoh SPO sampai ke video prakteknya gitu, Bu. Ya, di RSJ sendiri sudah ada SPO-nya? Sudah, alhamdulillah. Jadi justru kita tuh Bu, pendekatannya tuh kita lakukan pendampingan dulu tuh ke teman-teman. Jadi kita ke ruangan, kita sosialisasikan 10 intervensi ini, kemudian kita lakukan pendampingan. Nah, siapa yang melakukan pendampingan? Teman-teman kita ini ya, yang berjuang gitu ya. Terus apa namanya teh? 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 2 minggu kita lakukan pendampingan. Itu tuh mereka yang ngajarin. Jadi mereka yang nyontohin. Jadi pionir-pionirnya ini ya yang terjun gitu, ya. gitu. Jadi kita udah di 3 minggu sampai akhirnya kita lakukan evaluasi terus menerus setiap minggu. Jadi sebenarnya SafeWord itu mudah ya, mudah dipelajari dan mudah diterapkan karena sumbernya sudah jelas, kemudian SPO-nya juga sudah ada, di rumah sakit jiwa sendiri sudah dibuat SPO-nya ya Bu Ici ya. Oke, nah Teh Devi di ujung sebelah, di belakang saya. Nah, kenapa sih pendekatan SafeWord ini cocok gitu ya untuk kondisi di Indonesia, khususnya untuk di Jawa Barat ini gitu ya, sampaikan pada dunia. Tentunya ya karena pendekatan seperti ini kan udah ada beberapa penelitian juga yang sudah dilakukan, salah satunya oleh Van Bowers di Inggris. Ternyata memang sudah sangat efektif untuk menurunkan konflik, baik itu dari perilaku kekerasannya atau dari penahanan atau fiksasi ya kalau kita bilangnya pengikatan kayak gitu. Nah di Indonesia juga ternyata di beberapa rumah sakit jiwa ternyata udah banyak yang melakukan dan ternyata memang benar menurunkan konflik tersebut kayak gitu. Nah mungkin untuk di Jawa Barat sangat cocok karena mungkin Jawa Barat terkenalnya dengan someah ya, saling mengenal kayak gitu. Salah satu intervensi ya betul. Salah satu intervensi SafeWord mungkin ada know each other ya karena kan itu saling mengenal ya, baik diperkenalkan. Kita biasanya di ruangan itu ada fotonya, kemudian nama sama hobi perawat saling dikenalkan kayak gitu. Nanti kan pada saat berdinas kadang ada pasien yang suka langsung bilang, halo suster Devi, suster misalnya Kang Aji atau suster Mona dan lain sebagainya. Kan itu ketika disapa tuh kita ada kebanggaan tersendiri. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, ternyata ada pertanyaannya dari Sobat Sejiwa. Apa nih pertanyaannya nih? Dari keluarga. Mungkin ini dari keluarga ya. Nah ini sangat sangat berarti nih. Informasi ini sangat berarti banget bagi keluarga karena keluarga juga ternyata ingin menerapkan nih. Jadi yang mana nih Bu Ici nih? Atau mungkin dari teman yang lain dong. Dan yang di belakang nih, mana nih yang bisa nih untuk diterapkan di rumah orang keluarga nih? Devi, mungkin bisa dipakai yang sopot ya, karena itu kata-kata lembut ya. Jadi mungkin pada saat di rumah kan kadang pasiennya suka gaduh gelisah, bicara kasar, marah-marah dan lain sebagainya, itu bisa langsung diterapkan. Kita menggunakan kata-kata yang lembut, kita juga jangan terpancing emosinya kayak gitu. Biasanya kalau misalkan pasien ketika marah-marah tapi kita dengan nadanya yang rendah, dengan menggunakan kata-kata yang lembut, otomatis pasiennya juga bisa bisa mengendalikan emosinya juga. Oke, jadi kata-kata yang lembut. Nah, ini next time mungkin bisa nanti Bu Ici ya disentil sedikit-sedikit gitu ya. Betul, menjadi edukasi untuk keluarga bagaimana menyampaikan SafeWord atau kata-kata yang lembut pada pasien-pasien yang gaduh gelisah. Di mana keluarga itu kan yang bertemu setiap hari dengan pasien, pasti kondisi emosinya itu juga mengalami perubahan dari keluarga ya, seperti itu. Nah itu mungkin nanti kita bisa sepil-sepil nih sedikit untuk edukasi pada keluarga bagaimana cara penerapan SafeWord ini. Oke, langsung boleh. Jadi, kalau saya sendiri, jadi ketika ada pasien yang sedang ngamuk, marah-marah, kemudian mau ucapannya kasar, yang saya coba itu adalah tenangkan saya diri dulu saja. Ya, jadi saya tenangkan diri, kemudian senyum, jangan lupa. Nah baru gitu, apa yang bisa saya bantu? Intonasinya agak
jalankan. Beda dengan apa yang bisa dibantu kan beda ya. Tapi kita apa yang bisa dibantu dari tadi kok lagi sepertinya sedang marah pada seseorang, tetap jadi kita mainnya di nada semangat. Jadi ya itu. Oke, jadi bicara yang lembut ya, nanti harus belajar memang ya. Kadang latar belakang budaya, latar belakang suku juga mempengaruhi gitu ya. Nah, seorang Jawa juga kadang nggak bisa lembut. Jadi volumenya aja. Ya, lockdown ya, volumenya harus diturunkan. Itu mungkin yang bisa sedikit yang bisa dilakukan oleh keluarga. Nanti dari tim safe word ini akan sepil-sepil nih edukasi sedikit-sedikit dari 10 langkah safe word itu bisa ditampilkan agar menjadi edukasi yang positif untuk keluarga di rumah. Oke, kita lanjut. Tadi ternyata safe word itu cocok dengan budaya orang Sunda yang someyan ya. Karena memang betul harus bicara lembut, kemudian intonasinya harus diturunkan, volume bicaranya harus diturunkan agar kesannya tidak menjadi sangar gitu atau tidak menjadi galak kepada pasien atau tidak lebih mendominasi dari pasien atau keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, harapan kedepannya nih untuk Teh Devi, Aji gitu ya, Mas Ginanjar, Teh Indri gitu ya, tentang penerapan safe word di rumah sakit atau mungkin nanti bisa meluas ke seluruh Indonesia atau bisa mendunia gitu ya. Apa sih harapan kedepannya itu? Mungkin untuk harapan kedepannya khususnya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini Bu, kita berharap safe word dapat diterapkan agar supaya nanti selama perawatan pasien merasa nyaman, aman, kemudian ada berkurangnya pengekangan atau fiksasi, kemudian nanti juga akan terciptanya kondisi di mana pasien selama perawatan itu merasa puas itu dilakukan pelayanan di rumah sakit ini. Jadi intinya adalah safe word ini bisa lebih menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya pasien dan masyarakat gitu ya tentang rumah sakit jiwa. Tidak ada label negatif dari rumah sakit jiwa, tapi bahwa ternyata di bawah rumah sakit jiwa itu penata laksanaannya itu aman, nyaman, penuh empati seperti itu ya. Sehingga masyarakat tidak takut lagi membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Bahwa di rumah sakit jiwa itu karena dengan penerapan seperti itu yang kontinu, yang konsisten, akhirnya berdampak positif kepada pasien di rumah sakit. Nah, saya bergeser ini yang dua paling ujung kanan ya. Ada Mas Ginanjar dan Teh Indri ya. Kalau boleh mendeskripsikan 3 kata tentang safe word itu apa? Oke, untuk 3 kata untuk mendeskripsikan safe word ya. Oke, yang pertama aman. Aman. Kenapa aman? Karena safe word itu sendiri safe-nya aman, word-nya itu bangsal. Jadi sebagai safe word ini tuh menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien dan juga tenaga kesehatan. Itu tujuannya ya untuk mengurangi risiko konflik. Itu baik pada pasien dan juga di tenaga kesehatannya sendiri. Yang kedua yaitu terhubung. Gitu. Safe word menjadi sarana penghubung antara perawat atau tenaga kesehatan dan juga pasien gitu. Dengan 10 intervensi itu menjadikan kita banyak terhubung atau banyak komunikasi dengan pasien gitu selain kegiatan sehari-harinya ya. Gitu. Yang terakhir yaitu mendukung. Kenapa mendukung? Karena safe word ini sendiri tujuannya itu mendukung pasien untuk kesembuhan tentunya dengan cara mendukung secara psikologi, emosional dan juga perilaku mungkin. Begitu. Jadi 3 kata itu aman, terhubung, dan mendukung. Karena dengan adanya safe word ini, sehingga komunikasi antara perawat dan pasien atau tenaga kesehatan itu lebih intens terjalin, begitu ya, Bu Iji ya. Sehingga penyelesaian masalah akan lebih mudah karena di rumah sakit jiwa itu dominan kita dengan komunikasi gitu ya, bertemu dengan pasien itu pasti dengan komunikasi, menanyakan apa masalahnya, kemudian apa yang sudah pernah dicoba untuk dilakukan seperti itu. Kalau kita nggak komunikasi, kita nggak akan menemukan ya
akar masalahnya dan tidak tahu apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dan juga lingkungan yang aman ya, Indri tadi ya, lingkungan yang aman itu seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Ginanjar nih, terakhir nih pada Mas Ginanjar. Pesan singkat untuk Sobat Sejiwa itu apa saja ya? Tentang stigma kesehatan jiwa nih. Ya, kita tidak mungkiri ya bahwa di masyarakat ataupun di keluarga juga sebagian besar ada stigma lebih ke penilaian negatif ya, atau penilaian yang kurang baik kepada seseorang yang memang mempunyai gangguan kejiwaan. Biasanya dengan labeling negatif, misalkan menganggap bahwa pasiennya tidak, mohon maaf, tidak waras, gila, ataupun menganggap pasien itu berbahaya. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi sosial. Biasanya sering terjadi ini di masyarakat. Biasanya dari kemungkinan kesempatan bekerja, pendidikan, ataupun kesempatan lainnya yang sudah dilakukan perawatan tapi tetap didiskriminasi di masyarakat. Terus kemudian adalah pengucilan biasanya. Ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa biasanya dari komunitas, terutama tetangga ataupun tempat tinggalnya, dikucilkan, tidak pernah diajak sosialisasi ataupun berkumpul dengan masyarakat yang lain. Terus biasanya timbullah stigma diri dari pasiennya atau keluarganya. Biasanya keluarga ataupun pasiennya merasa harga diri rendah, merasa tidak dianggap gitu. Jadi untuk memulai mencari kesembuhan atau pengobatan jadi tertunda biasanya dari situ. Jadi intinya adalah pasien-pasien atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu bisa pulih dan berdaya ya. Betul. Asalkan dengan penata laksanaan yang tepat seperti itu ya. Jangan memberikan label negatif kepada para ODGJ karena mereka juga punya hak hidup yang sama seperti itu ya. Asalkan mereka mendapatkan penata laksanaan yang baik, mereka bisa pulih, bisa berdaya dan bermanfaat di masyarakat seperti itu ya. Oke. Barangkali ada hal lainnya yang bisa disampaikan? Ya, sedikit lagi ya. Dari kesimpulannya untuk stigmanya lah, gangguan jiwa bukan akhir dari segalanya. Dengan perawatan yang tepat, semua orang berhak mendapatkan kesembuhan ya, dan bisa untuk melanjutkan kehidupannya lebih bermakna lagi. Jadi bisa bermakna, tetap bisa bermakna, oke ya. Apakah ada pertanyaan nih? Kita di kolom chat Instagram sudah, oke, ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya, penghujung kegiatan hari ini, podcast Rehat kali ini. Dan memang sangat luar biasa perbincangan kita kali ini ya tentang Safe Word. Semoga obrolan ini bisa memberi gambaran yang jelas, menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menciptakan lingkungan perawatan yang lebih aman dan penuh empati, baik itu di rumah sakit jiwa maupun nanti pada lingkungan keluarga. Terima kasih untuk rekan-rekan narasumber yang sudah luar biasa berbagi pengalamannya. Kita upload dulu bersama untuk rekan-rekan di sini ya, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta untuk sahabat sejiwa yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan Safe Word bisa menjadi salah satu langkah kita menuju pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Dan mari kita bersama wujudkan rumah sakit jiwa yang aman, ramah, dan penuh harapan. Kami, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kami peduli kesehatan jiwa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi